Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan 3 kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Hopsah Nurjana, kelas A01, semester 5, dengan NPM 41154030230010. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Desi Rahmawati, SPD MPD, dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Latar belakang: pendidikan di Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum berperan penting karena tidak hanya memuat mata pelajaran, tetapi juga mengatur tujuan, metode, dan penilaian untuk membentuk kompetensi, keterampilan, dan karakter siswa. Sejak tahun 2006, diterapkan KTSP yang memberi kebebasan sekolah menyusun kurikulum sendiri. Tahun 2013, muncul kurikulum 2013 atau bisa disebut Kurtilas, yang menekankan karakter, pendekatan ilmiah, dan keterampilan abad 21. Terbaru, kurikulum Merdeka atau disebut Kurmer, tahun 2022, memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa berfokus pada minat, bakat, dan profil pelajar Pancasila. Perubahan kurikulum ini menunjukkan upaya pendidikan Indonesia agar pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan sesuai kebutuhan siswa. KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP adalah kurikulum yang memberi kewenangan penuh kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan dan menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan, tetapi tetap berpedoman pada standar nasional pendidikan. Tujuan: KTSP bertujuan memberi kemandirian dan tanggung jawab kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran, menghasilkan proses belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal, serta mengembangkan kreativitas sekolah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen dan karakteristik. Komponen yang pertama silabus, berisi kompetensi, indikator, materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dokumentasi operasional guru, berisi tujuan, langkah pembelajaran, media, dan penilaian. Yang ketiga, program tahunan atau prota, dan program semester atau prosem, untuk mengatur alokasi waktu dan distribusi materi selama 1 tahun atau semester. Yang keempat, kalender akademik dan penilaian. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama bersifat desentralistik atau disusun di tingkat sekolah. Yang kedua fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang ketiga menekankan pencapaian tujuan pembelajaran lokal. Dan yang terakhir didasarkan pada kompetensi dasar, namun tidak seketat kurikulum 2013. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: yang pertama, memberikan otonomi penuh bagi sekolah dan guru. Yang kedua, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas guru dalam merancang pembelajaran. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, standar mutu antar sekolah tidak seragam. Yang kedua, guru kesulitan menyusun kurikulum bila kurang pelatihan. Dan yang terakhir, kurang terarah secara nasional jika tidak diawasi dengan baik. Kurtilas Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia.
dengan menggunakan sistem yang berkualitas sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan Kurikulum 2013 bertujuan menghasilkan peserta didik yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta menyelaraskan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam keseharian. Kurikulum ini juga menekankan penanaman pendidikan karakter melalui pendekatan saintifik yang mencakup kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Komponen dan karakteristik. Komponen, kompetensi inti dan kompetensi dasar, menjadi acuan dalam menyusun silabus dan RPP. Yang kedua, silabus dan RPP. RPP berisi identitas, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan seperti pendahuluan, inti, penutup, serta penilaian autentik. Yang ketiga, penilaian autentik meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, buku guru dan buku siswa sebagai acuan pembelajaran. Karakteristik. Yang pertama, berbasis kompetensi. Yang kedua, pendidikan saintifik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, integrasi tematik khususnya untuk SD. Yang keempat, penilaian autentik dan berkelanjutan, dan yang terakhir mengembangkan kecakapan abad 21, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, lebih terstruktur dan sistematis. Yang kedua, menekankan keseimbangan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mengarahkan pembelajaran menjadi aktif dan ilmiah. Dan yang terakhir, menanamkan pendidikan karakter secara konsisten. Kekurangan. Administrasi guru berat atau terlalu banyak dokumen. Yang kedua, pendekatan saintifik sulit diterapkan di semua mata pelajaran. Yang ketiga, butuh pelatihan dan adaptasi tinggi bagi guru. Dan yang terakhir, kurang fleksibel terhadap konteks lokal. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan memberikan kebebasan bagi guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan konteks peserta didik. Tujuan Kurikulum Merdeka bertujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, menghargai keberagaman, memiliki semangat gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selain itu, kurikulum ini memberikan ruang bagi diferensiasi pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya, sekaligus mendorong pengembangan pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan fleksibel. Komponen dan karakteristik. Komponen yang pertama, capaian pembelajaran, menggantikan KI dan KD. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran, penjabaran langkah-langkah capaian. Yang ketiga, modul ajar, setara RPP berisi tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen. Yang keempat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek nyata. Yang terakhir, asesmen formatif dan sumatif, menilai perkembangan belajar secara berkelanjutan. Karakteristik. Yang pertama, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan murid. Yang kedua, tidak menuntut seragam secara nasional. Yang ketiga, fokus pada kompetensi inti, bukan pada tumpukan konten. Yang keempat, berbasis proyek atau PBL. Dan yang terakhir, menekankan diferensiasi pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, merdeka bagi guru dan siswa dalam memilih cara belajar. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Yang ketiga, lebih sederhana dan fokus pada hasil belajar. Yang keempat, penilaian otentik dan manusiawi. Dan yang terakhir, sesuai dengan tantangan abad 21. Kekurangan. Yang pertama, guru perlu pelatihan dan pendampingan intensif untuk memahami CP dan ATP. Yang kedua, kesiapan sekolah tidak merata. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar masih belum seragam.
Dan yang terakhir, membutuhkan sumber daya seperti waktu, sarana, dan kreativitas lebih besar. Perbandingan umum ketiganya. KTSP dasar utamanya, Standar Nasional Pendidikan, pendekatannya kontekstual lokal, dokumen utama, silabus, RPP, Prota, Prosem, penilaiannya tradisional, fleksibilitas tinggi, peran guru, penyusun utama kurikulum sekolah, orientasi utama tujuan sekolah, fokus pada kebutuhan lokal. Kurikulum 2013, dasar utamanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, pendekatan saintifik, dokumen utama silabus, RPP, buku guru atau siswa, penilaiannya autentik, sikap, pengetahuan, keterampilan, fleksibilitas sedang atau terstandar nasional, peran guru pelaksana dengan panduan KI dan KD, orientasi utama, kompetensi nasional, fokus pada integrasi pengetahuan sikap, kurikulum merdeka atau Kurmer, dasar utamanya capaian pembelajaran, pendekatan diferensiasi dan proyek, dokumen utama ATP, modul ajar, dan P5, penilaian autentik dan berkelanjutan, fleksibilitas sangat tinggi, peran guru perancang pembelajaran fleksibel, orientasi utama capaian belajar dan karakter, dan yang terakhir fokus pada pembelajaran bermakna dan kontekstual. Kesimpulan, KTSP mendorong kemandirian sekolah dan relevansi lokal. Kurikulum 2013 menekankan kompetensi terpadu dan pendekatan saintifik, sedangkan kurikulum merdeka fokus pada capaian pembelajaran, fleksibilitas guru, siswa, dan profil pelajar Pancasila. Perbedaan ini memengaruhi strategi, komponen, dan penilaian dalam perencanaan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.